Yo guys, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Koko Driver. Hari ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan virtual lagi. Kemana? Ke kantor Grab. Mohon maaf ya guys, gue bukan travel vlog yang bisa keluar kota atau keluar negeri. Paling puter-puter sini aja. Nah, hari ini gue dipanggil sama Grab. Untuk apa? Untuk itu, gue nggak mau kasih tahu dulu ya. Supaya kalian nonton sampai akhir. Intinya gue mau on the way dulu karena gue dipanggil sama Grab. Gue on the way ke kantor Grab Excellence Center yang ada di area Cilandak. Itu total jaraknya 39 km dari sini. Lumayan juga ya. Kayak dari Gading ke Pik 2 kemarin tuh pas gue pakai si Atoy. Bedanya kali ini gue pakai si Aling. Untuk baterai gue mulai dari 58% nih guys. Terus odometer di 40.312. Nanti gue update lagi setelah sampai. Kira-kira kita bakalan habisin baterai berapa ya? Sisa baterainya berapa? Terus total jarak tempuhnya akurat gak 39 kilo? Nah, belakangan banyak yang nanya nih, setup kameranya gimana sih kok, POV drivingnya segala macem. Gue spill dulu nih ya, sebelum nanti gue ganti POV-nya ke POV driving. Jadi gue pakai alat ini, kayak phone holder gitu, pakai suction cup, ada extendernya. Terus ini ada ball head, lalu ada mounting action cam-nya. Tinggal tempel aja di kaca supir. Kalian cari angle supaya kita nggak terhalang spionnya, sama nggak terhalang vision ke depan. Setting-setting aja, karena dia ball head jadi settingannya cukup gampang. Tuh, kalian bisa setting-setting seperti ini, bisa, atau begini juga bisa. Gue biasa pokoknya gue setting tuh si kamera berada lurus di mulut, di hidung gue. Jadi view-nya tuh, viewing angle-nya pas banget seperti kita lagi nyetir. Memberikan kesan, driving simulation gitu. Terus ininya agak dimundurin aja. Nah, kayak gini. Dimundurin supaya viewing angle-nya bisa lebih luas lagi. Untuk barangnya kalian bisa cek di keranjang kuning aja, atau link di deskripsi juga ada. COD link gue aja ya, supaya gue dapat komisi. Sekarang gue mau kasih lihat kalian hasilnya nih. Nah, ini gue taruh. Tuh. Jadi angle-nya POV-nya seperti ini. Terus begitu ditaruh ya kalian sesuaiin aja sama angle yang kalian mau. Ini kan pakai ball head sebelah kirinya tuh, jadi kalian tinggal sesuaiin aja. Misalkan kurang ke tengah ya kalian setting lagi. Intinya jangan sampai ngeblok mata kalian, jadi bikin blind spot. Sama tiang di kanannya ini juga jangan sampai ngeblok vision ke spion. Terus untuk yang ke arah kabin juga gue pakai phone holder juga dari Vinulo, sama persis kayak yang dipakai sekarang nih. Bedanya itu nggak pakai extender, jadi bisa buat kabin, nggak terlalu panjang gitu loh. Kayak ginilah hasilnya. POV driving ala Koko Driver ya. Dan seperti inilah hasilnya angle POV driving ala Koko Driver. Gue sekarang mau on the way dulu langsung ke kantor Grab yang ada di Cilandak. Jarak tempuh sisa 37 kilo. Baterai mulai dari 58%. Nanti pas sampai akan gue hitung 1%-nya ini bisa nempuh berapa kilo gitu. Kalau kemarin kan si Atoy kurang lebih 1%-nya tuh 2,3 kilo. Sambil jalan, sambil nyetir, sambil ngobrol ya. Ada yang nanya gimana pendapat gue kalau insentif pajak mobil listrik tahun depan, kan rencananya tuh dihapus ya wacananya. Kalau menurut gue sih ya gak akan beda jauh ya. Soalnya itu insentif pajak tuh maksudnya insentif pajak pembelian yang gue tahu, pajak penjualan. Palingan ya ada koreksi dari segi harga penjualannya aja. Tapi kalau dari PKB, pajak kendaraan bermotor, gue rasa sih nggak berubah. Soalnya itu kan pajak kendaraan mobil listrik memang ada subsidi dari pemerintah kan. Dan yang gue baca, yang dihapus itu hanya insentif penjualannya aja. Sedangkan yang PKB masih aman. Oh ya, ngomong-ngomong, pajaknya si REV ini masih 0 rupiah ya. Gue udah 2 kali perpanjang dan cuman bayar itu sekitar 300 atau 400 ribu. Itu pun untuk biaya asuransi SWKLL
DJ kalau nggak salah ya, sama satu lagi biaya administrasi penerbitan STNK. PKB-nya masih 0. Untuk si Atoy belum tahu nih, soalnya STNK belum turun. STNK turun estimasi 3 minggu setelah pembelian. Jadi mungkin di pertengahan Desember ini udah turun. Dan gue suka banget ya sama BSD karena dia punya tata jalannya tuh, markanya tuh jelas. Terus kalau setiap persimpangan ada marka suruh stop dulu. Tuh kalau di luar negeri yang memang SIM yang kagak boleh nembak, kalau kita nggak stop, kena tilang tuh guys tadi. Gue aja melambat, nggak stop total ya. Kalau cuma melambat gitu aja, kalau gue baca, gue nonton tuh tetap kena tilang tuh. Dan kenapa gue nggak stop total tadi? Tuh kalian lihat tuh si Gra yang depan ya. Kalau gue stop total tadi disundul gue sama dia. Soalnya gue ngecek spion juga. Tapi untung di area-area Gading Serpong BSD sini, BSD baru pembangunannya udah menyerupai standar luar negeri ya. Nih kayak mau persimpangan yang kiri dibikinin lajur khusus. Pun begini guys, ini sebenarnya juga kalau di luar negeri kita harus ngerem dulu nih. Ngerem, lihat spion kanan, lajur utama, tuh. Kalau orang sini mah langsung babat aja masuk lajur utama kan. Harusnya kita rem dulu, lihat lajur utama, kosong, baru set. Merging itu pun, nggak main habek ke tengah-tengah. Ya, kembali lagi semua ke ini juga ya, birokrasi sama infrastruktur. Memang sudah mendarah daging, jadi susah juga ya diomong. Kayak gini aja, ini kota swasta yang lumayan maju, markanya aja masih banyak yang hilang gitu. Gimana kalau yang nggak ada marka? Bingung juga. Nih salah satu contoh lagi ya, efek negatif dari kalian nih yang suka lane hogger. Lane hogger itu artiannya tuh suka menghambat laju kendaraan di belakangnya gitu. Kalau mau pelan, harapannya tuh kalian harus selalu ambil di pinggir. Tadi gue mau ke kiri nih, mau ini, tapi nggak bisa kirinya penuh kan, orang pada kencang. Jadi gue baru bisa ke kiri dan ketemulah. Nih, tuh ya, 50 km per jam gue bisa nyalip dia dengan mudahnya. Maksud gue gini loh, memang kita nggak minta kalian tuh ngebut banget juga enggak guys. Maksudnya yang normal-normal aja lah di jalan raya. Setahu gue tuh minimum aja 40-50 km per jam tuh udah standar. Kalau kalian jalan cuman 20 km per jam di jalan raya tuh menurut gue menghambat laju traffic. Nggak perlu ngebut sampai di jalan raya mesti ngebut 70 km per jam, 80 km per jam. Ya nggak gitu juga sih. Tapi kan yang kira-kira juga gitu, mau lambat juga kira-kira. Udah gitu, let's say kalian memang mau pelan, cek spion lah. Spion belakang. Spion itu kan diciptakan supaya kalian bisa lihat belakang, cek kondisi belakang. Cek traffic di belakang tuh. Oke, gue pelan begini nih ngehambat orang di belakang nggak nih? Kayak gue gini yang sukanya cepet, sebetulnya ini ya, ketemu orang yang lambat tuh gue sebenarnya no problem banget. Cuman yang kadang-kadang yang bikin naik darah, mereka tuh kadang-kadang udah lambat, tahu orang di belakangnya mau cepet, malah disengajain nutupin lajur di belakangnya. Itu kadang-kadang, wah bukan kadang-kadang sih, selalu bikin emosi langsung meletup-letup. Kecuali kalian lambat, terus begitu lihat nih mobil di belakang lajunya udah kayak mau nyalip, mau overtake, langsung sadar diri, kasih jalan, kita lewat, terus kalian balik lagi, itu terserah dah gitu kan. Yang penting jangan memperlambat orang yang mau cepat. Pun begitu vice versa ya, buat kalian yang mau cepet juga jangan mempercepat orang yang mau pelan-pelan. Jadi intinya emang ketahu dirian masing-masing sih. Oke, udah sampai nih di area Cibis Park ya. Jadi si kantor Grab ini, Grab Excellence Center, berada di satu kayak apa ya? Satu komplek gitu. Dinamainnya Cibis Park. Aduh, kelewatan. Harusnya ke kanan tadi. Nah, tuh kantornya yang ada list-list hijaunya nih guys. Di sebelah sana. Gue update dulu ya, ada pemakaian baterai 9%. Tadi mulai dari 58, sekarang di 47%. Oke, langsung aja kita on the way masuk ke dalam. Oh,
Salah gedung guys, tadi kan gue tunjuk yang ada list hijaunya ya. Ini Schneider Electric ternyata. Tuh, Grab Excellence Center-nya di sana. Nah, jadi ini guys, hari ini gue diundang Grab buat pasang dashcam. Dashcam yang apa ya, bekerja sama khusus dengan Grab. Jadi dashcamnya juga khusus buat mitra-mitra Grab aja. Dashcamnya dari brand Karta ya. Oke, ini gue kasih lihat dulu ya. Tuh, Karta dashcam. Ini lagi mau dipasang dulu. Dia ngambilnya nggak potong kabel, langsung ke ini fuse box di bawah ya. Tapi nggak potong kabel sama sekali kan? Cuma tinggal colok doang gitu ya? Lagi. Oke, plug and play ya. Ini buat dashcam. Oke. Ini saya review sebentar ya. Ini yang buat kamera depannya. Ini kamera depan. Terus ada kamera kabin. Nah, ini ada yang menarik, nanti akan gue bahas setelah selesai pemasangan ya. Ini gue lagi share ke kalian kalau hari ini lagi mau dipasangin dashcam khusus mitra Grab. Selain dashcam juga nanti di ininya nih, di dalam modul dashcamnya akan dikasih kartu mobile data gini. Si dashcam ini terintegrasi sama aplikasi Grab juga dan bisa jadi GPS. Pokoknya nanti kita akan bahas lengkap setelah pemasangan selesai deh. Ini guys, unitnya lebih close up ya dari Karta dashcam. Jadi dia satu modul ini ada kamera depan, terus di dalamnya ini ada built-in memory. Tapi kalau butuh eksternal juga bisa, ada slot eksternal sama SIM card di sini. SIM card juga udah include. Terus ada kamera kabinnya juga. Tapi kamera kabinnya dia paten ke kamera depan. Dah. Banyak makin gede aja. Untung di dalam mobil listrik ya. Nggak pusing, udah tinggal nyalain aja. Ini dashcamnya gede guys. Bisa lebih naik lagi nggak ya mas? Agak naikkan ke kiri gitu. Takutnya pas nyetir saya ketutupan. Segitu? Boleh, boleh. Nih, salah satu bagian menariknya. Jadi ada tombol SOS-nya ya, Mas? Iya. Di sebelah mana? Sebelah kanan situ ya? Jadi kalau dipencet? Nyambung ke pusat langsung. Oh. Oke, udah selesai. Sekarang gue mau dikasih tutorialnya dulu. Ini suasana kantor ini, Grab Excellence Center ya. Iya. Oke, kita on the way dulu ke mobil lagi. Alright guys, selesai juga ya pemasangan dashcamnya, dan gue cuma pengen ngevlog aja sama sharing ke kalian kalau ternyata Grab itu lagi ada produk baru nih, yaitu sebuah dashcam yang dinamakan itu Karta dashcam. Nah, yang mau dijelasin di sini tuh gue hanya pengen sharing aja, pengenalan dulu gitu kan. Kalau ternyata ada awareness dari aplikator untuk pemasangan dashcam. Dan menariknya, si dashcamnya ini itu lebih dari sekedar kamera doang loh. Jadi kamera depannya itu memang kayak mini PC cuy, mini CPU. Nggak cuman kamera doang, tapi gede gitu kan bentuknya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama teknisi tadi, ternyata di dalam situ memang sudah ada CPU-nya, Central Processing Unit, yang fungsinya itu untuk menunjang ekosistemnya dashcam nanti. Jadi si Grab ini bener-bener mau ngembangin ekosistem aplikasi sama ininya, dashcamnya, untuk sama-sama saling meningkatkan kenyamanan sama keamanan buat mitra sama penumpang juga. Menarik loh. Soalnya dashcam ini nanti akan terintegrasi sama aplikasi Grab. Bisa ada tombol SOS-nya, itu udah jalan tuh katanya, udah aktif. Ada yang namanya fitur kirim foto otomatis. Jadi nanti pada saat kalau udah jadi gitu ya fiturnya, pada saat pengemudi mitra itu nyampe di titik jemput, si dashcam akan ngebaca, oke, lokasi sudah sampai nih mitra. Jadi akan otomatis nge-capture gambarnya, otomatis dikirim ke chat penumpang.
Keren nggak tuh? Ya, jadi nggak perlu cari-cari lagi gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kan udah swipe kita sudah sampai, tapi mesti foto-foto. Nih Kak, kita di sini ya, lokasinya di sini. Sekarang nggak. Kedepannya nanti Grab akan mengembangkan itu katanya. Untuk saat ini sih yang sudah bisa aktif, sudah bisa berjalan itu tombol SOS. Tombol SOS itu tinggal kita tahan 2 detik, nanti si mitra akan langsung ditelepon sama pihak Grab untuk menanyakan kondisi saat itu. Amit-amit kalau terjadi kondisi darurat ya. Kemudian yang gokilnya lagi, si dashcam ini juga akan otomatis ngirim signal GPS, signal lokasi titik lokasi si mitra saat itu saat pencet ke pihak Grab. Jadi selain ditelepon, lokasi kita juga udah langsung terdeteksi di sana. Ya harapannya kalau amit-amit kondisinya darurat, bisa lebih gercep lagi kan penanggulangannya. Sama kalau si GPS itu juga bisa difungsikan sama mitra. Katanya ya, ini gue tanya teknisi, semua informasi yang gue sharing ke kalian itu bukan gue yang coba, tapi tadi sharing dari teknisinya langsung. Apa yang gue dengar gue sharing ke kalian. Mungkin, disclaimer dulu, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang salah. Jadi mungkin kalau ada teknisi dari Grab bisa koreksi di kolom komentar juga ya. Takutnya udah keburu jauh nih gue bawa informasinya, ya ternyata ada yang kurang nih ya kan, makanya gue disclaimer dulu. Jadi si dashcam ini punya built-in GPS yang dipakai bisa dipakai si mitra juga untuk melacak lokasi mobilnya via aplikasi Grab. Misalkan amit-amit dibegal gitu kan, amit-amit ya, terus dirampok mungkin. Nah si mitra bisa langsung minta bantuan ke pihak Grab, langsung bisa melacak mobilnya saat itu. Dan tadi info lagi dari teknisi, sudah terbukti GPS-nya tembus sampai underground. Ini sudah diimplementasikan di Singapura dan di luar negeri gitu. Makanya mereka juga berani klaim, berani bilang di underground basement gitu signalnya tembus. Ya semoga aja ini jadi leap forward dari Grab ya, dari sebuah aplikator. Semoga aja ini bisa jadi langkah yang baik juga untuk sama-sama semua pihak gitu kan, mau penumpang, mau mitra, sama aplikator. Aduh sorry, gue lupa matiin send lagi. Sama ini, gue ada mau menyampaikan kritik dan saran juga mungkin nanti ya. Dashcam yang arah ke kabin itu hanya menyala kalau si mitra jemput penumpang. Jadi kalau ada orderan masuk, penumpang sudah oke dengan direkam, ini akan nyala otomatis merekam sepanjang perjalanan. Uniknya, mitra nih nggak bisa akses manual kalau rekaman kabin. Kalau rekaman ke depan bisa via aplikasi. Kalau kabin itu hanya pihak Grab aja yang bisa ngakses. Itu pun kalau terjadi sesuatu atau jika dibutuhkan. Nah ini yang mungkin akan gue sampaikan nanti ke pihak Grab juga. Kalau kasihan dong kalau yang mitranya punya kendaraan pribadi gitu kan, ya jangan cuman privasi ke pihak penumpang doang. Penumpang kan ditanyain konsennya mau direkam apa enggak, setuju atau enggak. Sedangkan kita kan walaupun memang dia bilang nyalanya hanya pada saat ada orderan, tapi kan kita tetap was-was gitu. Ada kamera nyala ke arah kita setiap hari. Kita juga kan pasti bertanya-tanya nih ngerekam nggak nih sebenarnya gitu. Terus di balik kamera itu yang bisa akses pihak Grab, dia akan mengakses nggak gitu kan. Makanya mungkin nanti gue mau nyampein kalau boleh kali ditweak sedikit. Jadi mitra-mitra terpilih yang dipasangin dashcam ini juga bisa ngakses rekaman ke kabin dan delete manually gitu loh. Menghapus secara manual Indonesianya ya. Request dulu tapi misalkan Grab gue mau lihat rekaman kabin, gue mau hapus-hapusin gitu. Mungkin ya untuk security-nya bisa request OTP dulu. Telepon ke Grab, OTP dong. Oke, udah connect, mitra udah verifikasi. Jadi kan kita bisa lihat, oh rekaman kabinnya ada semua, kita mau hapus. Jadi nggak bisa diakses sembarangan juga kan, biarpun sama pihak aplikator. Karena biar gimana pun kan, ini adalah mobil pribadi gitu kan, mobil pribadi mitra. Tetap kita seharusnya punya hak penuh. Kalau untuk fleet sih tadi udah banyak juga dipasang dan kayaknya hampir semua fleet baru armada Grab gitu yang kerjasama sama Grab semua pasti dipasangin. Nah kalau untuk fleet gue no comment karena itu kan mobilnya ini vendor atau pihak Grab langsung kan. Jadi ya it's okay, terserah. Kalau mobil mungkin mitra terpilihnya masangin dashcam di mobil pribadinya, ya menurut gue sih harusnya ya kita juga sebagai pemilik mobil bisa mengakses secara manual dan bisa menghapus juga secara manual. Walaupun mungkin dengan beberapa langkah lanjutan ya. That's all for today guys. Gue hanya sharing aja pengalaman gue dipasangin dashcam sama pihak Grab. Terima kasih banyak untuk pihak Grab. Dan mungkin ada kritik dan saran dari gue tadi bisa dipertimbangkan. Kalau rekan-rekan yang lain atau penonton-penonton lain nih mau penumpang mau
sesama driver ada tambahan atau ada yang mau diomongin, share aja di kolom komentar ya. Dengan harapan ya itu bisa dibaca langsung sama pihak Grab, jadi bisa ketemu win-win solutionnya. Kalau menurut gue sih dengan kayak gini, ini menjadi tanda keseriusannya si Grab ya, menjadi aplikator ride hailing yang cukup serius gitu. Nggak cuman mikirin cuan tapi kenyamanan sama keamanan juga. Karena kita dikasih tombol SOS loh guys. Di sini di mana tuh? Ditaruh di samping situ. Dan terintegrasi semuanya. Kedepannya nanti kata teknisi juga bakal jadi cloud system gitu loh. Ekosistem yang cloud. Ngomong-ngomong cloud juga gue baru inget ini memorinya juga sudah built in. Jadi di dalam dashcam udah nggak usah repot-repot lagi pakai external SD card. Sudah otomatis kerekam. Sama ini ada slot mobile data juga, 4G SIM card ya. Jadi dia memang udah ready, cloud ready. Udah, ya pokoknya cloud computing lah. Kalau kalian tahu tuh, ekosistem cloud computing kan semua terintegrasi. Ya demi kemudahan semua pihak, semua pengguna. Akhir kata, gue cuman mau dengesin aja juga. Ini nggak di-endorse. Untuk yang YouTube, gue sharing apa adanya. Jadi feel free untuk share your personal experience. Barangkali ada mitra yang udah dipasangin juga, gimana experience-nya. Sama feel free to share your knowledge without judging guys. Jadi sharing aja tanpa ngatain orang lah, ngejudge orang lah. Menurut gua jadikan sosial media sebagai tempat sharing yang positif gitu ya. Alah, so bijak banget sih. Ya udah, sampai di sini dulu ya guys vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.